Alhamdulillah kembali lagi di indahnya Ramadan. Ya, untuk yang sedang menyaksikan sekarang ini masih dengan nuansa santap sahurnya tentunya juga. Tadi sebelumnya di segmen sebelumnya kita diingatkan oleh Kiai ya, bagaimana kita mengakses makanan-makanan kita agar tidak ada akses untuk setan. Jadi sebelum dimakan sahurnya, tolong tanyakan suaminya dari mana dapat ini rezekinya. Oh nggak bercanda ya. Mudah-mudahan ini sudah terjadi di masyarakat Indonesia mendapatkan rezeki dari semua yang halalan dan toiban. Ini menarik lagi nih. Ustadz, ketika misalnya ada eh, keluarga nggak paham didapatkan dari mana itu rezekinya, apakah kemudian keluarga tersebut juga akan aliran darahnya juga ada akses Al tersebut? halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa baina amrun mutasyabihat. Halal jelas, haram jelas. Tapi di antara kedua ada yang subhat. Yang subhat ini yang kagak jelas. Hmm. Apakah yang kagak jelas yang subhat ini juga akan bermasalah? Jadi masalah. Justru hal-hal yang sumber masalah itu dari yang gak jelas. Orang kafir jelas, orang Islam, Muslim jelas. Yang paling bermasalah ya orang munafik. Ya kan orang subhat. Halal bisa, haram bisa. Waman waqwa fis subhat faqad waqwa fil haram. Orang yang ada di dalam jatuh ke tempat yang subhat, makan barang yang subhat, maka dia berada makan juga barang yang haram. Bagaimana sekarang cara kita menjaganya? Tadi adalah pas'alu, suruh bertanya. Fa'alamu suruh kita tahu. Bagaimana kita mau tahu kalau kita nggak mau bertanya? Yeah. Klarifikasi bahasa orang keren. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara kemudian juga kita mengantisipasinya, menjaganya. Maka disuruh supaya makanan itu jadi berkah. Orang makan itu minta berkah, bukan minta kenyang. Lihat doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa ente makan habis makan ente ngantuk? Habis buka, begitu kita buka sholat tarawih mata kita berat. What's wrong? Apa yang salah dengan makanan kita? Ente nggak baca doa. Tujuan ente makan cuma buat kenyang. Tujuan makan kita buat berkah. Berkah apa? Ziyadatul khair, bisa bertambah dalam kebaikan. Energi kita bisa mampu untuk melaksanakan kebajikan. Kita melakukan kebaikan dengan energi yang kuat. Dari makanan yang halal kita dapatkan. Begitulah akan melahirkan nanti bisa melakukan buatan yang baik. Ya Allah, kalau orang dulu berpuasa, Masya Allah Pak. Kita di Indonesia Ustaz Somad, paling puasa 12 jam udah jago. Ya, udah hebat. Coba orang-orang kayak macam di Rusia, di Chechnya, dia bisa berpuasa 18 jam. Kita dulu di Timur Tengah pernah puasa kita sampai berapa? 15 jam. Panas. Musim panas. 15 jam. Sekarang orang berpuasa di Indonesia, ya Allah, udah enak dah. Apalagi puasa di ruangan AC, adem. Ustaz Somad udah pakai infus. Ustaz Somad dulu masih tahun-tahun kemari dia, tahun 90-an dia masih di sana. Saya bayangkan di Timur Tengah itu berada di tahun 80-an. 78, 79. Yang orang AC kita cuma pakai AC ini. AC air itu. AC angin berobak-obak pakai model di Arafah begitu. Masya Allah. Datang sampai saya bulan Sya'ban sedang panas-panasnya. Allahu Akbar. Saat itu memang lagi saat yang namanya musim korma akan mengering. Musim ini. Musim kering, musim yang namanya panas itu buat musim korma. Panas itu sampai 48, 45, bahkan sampai 50 derajat. Allah. Itu godaan setan lagi kenceng. Nah, sekarang setan menggoda atau tidak tergantung tadi asupan kita. Kalau memang asupan kita halal yang kuat insya Allah. Tapi kalau asupan yang subhat, nggak usah yang haram. Yang subhat saja. Itu akan lemah. Itu akan lemah. Jadi akses pintu jangan sampai yang namanya setan ini bergerak dalam organ tubuh kita. Kita bicara dalam organ tubuh kita dulu. Sebab kita juga bisa menjadi aplikasi setan. Setan ibarat kayak HP. Oh, pakai HP dia. Nih, dia bisa menciptakan aplikasinya dalam diri manusia. Kita yang menjadikan. Maka ketika manusia sudah tergoda dengan setan, setan senyum Pak. Enggak perlu, maka tadi disebut minal jinnati wan nas. Jadi manusia bisa melanjutkan langkah setan, manusia bisa kesetanan, tapi setan nggak bisa kemanusiaan.
Masuk kita ada, masuk. Masuk kan? Masuk. Ya, ada nggak setan kemanusiaan? Nggak ada. Apa nilai manusia? Manusia ada nilai kasih sayang. Manusia ada nilai perhatian. Kalau setan memperhatikan, tidak akan yang namanya dia ada perhitungan. Pasti dia punya hitungan. Ya, kayak orang lagi kampanye lah. Perhatian membangun, menyumbang masjid, menyumbang madrasah, segala macam. Ya kan ada motivasinya nyari suara. Kalah aja kadang-kadang karpet masjid juga diambil lagi. Nah, ini yang harus kita sadar. Jadi manusia bisa mewakili setan, tapi setan nggak bisa mewakili manusia. Kenapa? Dari unsur aja manusia ada unsur apinya, setan dari api. Manusia punya emosi, punya amarah. Amarah itu dari api. Nah, setan dari api. Dia masuk ada kesenyawaannya kan. Tapi kalau setan nggak ada dari air. Setan nggak akan ada diciptakan dari mintin, dari tanah. Setan nggak diciptakan dari udara. Manusia Allah ciptakan dari 4 unsur. Ada api, ada air, ada tanah, ada oksigen. Itu kan manusia butuh dari situ. Nah, si jin ini juga masuk dari oksigen. Karena dia halus, dia lembut. Nggak kelihatan dari udara. Saya bilang, lebih bahaya mana virus dengan yang namanya setan. Virus nggak ada apa-apanya ketimbang setan. Virus dalam tubuh manusia bisa mengantisipasi dengan imun yang kuat. Virus bisa bergerak dari udara dia masuk terus terang. Ya, tapi kalau kita yang namanya setan, dia sudah masuk dalam tubuh kita, maka begitulah para ahli sufi. Ketika lihat Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, begitu dia menggerakkan napasnya, di situ dia ingat kepada Allah. Dia keluarkan napasnya, dia lagi sedot lagi, dia ingat kepada Allah. Untuk apa tadi Ustaz Abdul Somad sudah katakan? Ketika kita punya koneksi yang kuat, Ramadan ini koneksi yang paling terkuat. Hubungan yang paling hebat, yang erat. Hampir 24 jam kita dekat kepada Allah. Setan sulit masuk ke dalam tubuh kita. Jadi 24 jam setan cari akses untuk masuk nih? Tidak ada waktu bagi setan untuk istirahat. Dengan cara dari makanan iya, udara iya, udara semua aja. Kan dia bilang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari apapun dia masuk. Tujuannya apa sih? Kan kita tanya. Nah, ini nih yang menariknya. Tujuannya apa? Pertama karena setan memiliki rasa hasud, dengki, hasad dan min indi anfusihim. Dia nggak sudi kalau ada manusia masuk ke surga. Masuk akal. Dia nggak sudi kalau ada orang itu taat sujud kepada Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setan ketika itu bertanya, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Sampai malaikat bertanya kepada Allah, apakah nanti kau ciptakan akan merusak ini planet bumi? Ya. Bikin pertumpahan darah, bikin lagi kerusakan. Allah jawab, ini a'lamu malah ta'lam. Ketika Allah menjawab seperti itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara, para pemirsa, ya, begitulah geger alam jagat. Artinya adalah ada peluang sebenarnya. Manusia bisa bikin kerusakan, manusia juga bisa bikin pertumpahan darah. Ini a'lamu malah ta'lam. Masya Allah. Ini kalimatnya ada ini a'lam. A'lam ada ismu tabdil. A'lamu malah ta'lamun. Ada keterbatasan. Ketika ada keterbatasan, di situ manusia memiliki 2 fungsi. Yes or no. Dia bisa jadi warring, dia bisa jadi perang, dia bisa jadi pembunuh, dia bisa jadi melakukan kebaikan, dia juga jadi melakukan kebaikan, dan dia juga jadi merusak. Dhaharal fasadu fil bari wal bahr. Jangankan yang namanya di daratan, di lautan aja manusia bisa rusakin. Masya Allah. Kenapa? Karena tadi jiwanya udah teraplikasi dengan setan. Waduh, ini menarik ya Ustaz. Jadi Kiai ini menyebutkan beberapa unsur dalam manusia yang di dalamnya bisa aja ada akses setan. Nah, ibaratnya kita sendiri bagaimana, siapakah dia di tubuh ini yang punya akses lebih banyak? Dengan cara memberikan akses kepada setan bisa masuk ke tubuh kita, bisa-bisa apa yang kita lakukan
kendali dari setan salah satunya. Ini menarik sekali. Kayaknya ini akan memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan diluncurkan kepada Kiai ini. Ditahan dulu Kiai, mungkin masih banyak informasi yang belum tersampaikan, tapi juga mungkin ada yang akan bertanya. Kita akan kembali di indahnya Ramadan TV One. Jangan kemana-mana.